Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya! Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kembali pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita beribadah di rumah ataupun di tempat lain, Tuhan akan bersama-sama beserta dengan kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Asalkan kita mau memberikan persembahan hidup kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah, mari kita persembahkan hati kita, pujian-pujian, persembahan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di hari yang indah ini, hari yang baru ini, kami merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau memberikan kami damai sejahtera, Engkau memberikan kami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami, Engkau menilik setiap kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, betapa kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita surga yang Tuhan limpahkan bagi kita, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima sukacita surga, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya.
bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata di kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kembali katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah hati kami memuji-Mu Tuhan, sebab sukacita surga nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan. Terima kasih Yesus, terpujilah Kau. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama serukan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hati. Terima kasih Yesus, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga penuhi, sukacita surga nyata penuhiku. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk sukacita-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera, karena kami tahu kepada siapa kami harus berharap. Karena kami tahu Tuhan, kepada siapa kami harus meminta pertolongan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam kehidupanku.
Terima kasih Bapa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang ajaib Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, di mana kami dapat berseru Tuhan dan dapat kami minta pertolongan. Dan hanya Engkau yang dapat mengabulkan itu semua Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami renungkan, dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, dan kita boleh bersama-sama dengan keluarga menikmati ibadah masih secara online ini. Mari saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk kita boleh memperhatikan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat ke-27 dikatakan, saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekhawatiran membuat hidup kita tidak mengalami mujizat. Kekhawatiran yang kita hadapi hari-hari ini sehingga kita tidak dapat lagi hidup di dalam ketenangan. Jemaat Tuhan, karena kekhawatiran akan sesuatu yang tidak atau yang belum terjadi. Ini yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir dan gentar. Ada contoh, umpamanya ketika kita ingin memberi sesuatu kepada orang lain, lalu iblis membisikkan sesuatu kepada kita. Padahal hati kita sudah ingin memberikan, ingin menolong seseorang, tetapi iblis selalu ingin membisikkan, selalu ingin mengganggu hati pikiran kita, sehingga iblis berbicara kepada kita, kalau kamu memberi, nanti kamu kekurangan. Orang yang lebih kaya dari kamu saja tidak memberi. Masa kamu mau memberi, nanti kamu kekurangan. Kadang-kadang iblis mengganggu pikiran kita, hati kita. Iblis selalu ingin mengacaukan pikiran kita. Dan ketika kita membiarkan bisikan iblis itu masuk di dalam pikiran kita, lalu kita menerima bisikan itu, maka akhirnya kita tidak memberi, kita tidak melakukan kasih kita kepada orang lain. Ini menghalangi mujizat Tuhan terjadi. Menghalangi mujizat. Tuhan ingin memberikan mujizat kepada kita. Ketika hati kita ingin memberi, Tuhan sudah mempunyai rencana untuk memberkati kita. Tetapi karena kita terpengaruh oleh bisikan iblis, sehingga kita tidak jadi melakukannya. Nah, ini yang kadang-kadang mujizat itu terhalang karena pikiran kita yang tadinya kita mau memberi, tetapi akhirnya kita mendengar bisikan dari iblis itu sehingga kita tidak jadi memberi. Jemaat Tuhan yang saya kasih, padahal firman Allah berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dengan menolak untuk memberi, maka kita telah menolak mujizat yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Ketika kita menolak, kita tidak jadi memberi. Sama kita menolak berkat Tuhan, kita menolak mujizat Tuhan terjadi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, khawatir adalah sikap yang membuat kita gelisah, cemas, takut,
terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ini adalah musuh utama dari iman kita. Sehingga mujizat itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Ini adalah satu perintah Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, jangan gelisah, jangan cemas, jangan gentar, jangan khawatir. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang begini ini menghantui pikiran kita, apalagi keadaan sekarang, Pak. Seringkali kegelisahan, seringkali ketakutan itu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua, ini kena kepada diri kita, diri saya juga. Terutama diri saya ketika saya mendengar pada hari Sabtu, ketika saya mendengar cucu saya Ellen, dia dibawa ke rumah sakit. Saya berkata, sakit apa? Orang kemarin masih sehat-sehat, masih ketawa-ketawa. Justru saya sekarang ini saya mau ajak jalan-jalan. Tahu-tahu dibawa ke rumah sakit. Sekarang katanya ada di rumah sakit. Saya bilang, sakit apa? Kok mendadak begitu? Kok nggak kasih tahu Oma? Yohan katakan, iya Mi, katanya pencernaannya, dia sakit perut dari semalam. Saya bilang, coba diperiksa yang benar. Iya, ini nanti mau di USG. Tapi dokternya belum datang. Tapi dokter jaga perkirakan dia usus buntu. Hati saya gelisah, hati saya khawatir, takut. Aduh, takut. Pikirannya yang sudah tidak, yang enggak. Ya itulah pikiran yang belum terjadi, itu yang membuat kita khawatir. Aduh, nanti kalau begini gimana, nanti kalau terjadi begini gimana. Padahal belum terjadi. Ini yang menghantui pikiran saya. Yang bikin saya khawatir, yang bikin saya gelisah. Ketika saya dapat firman ini kena kepada diri saya dulu. Lalu saya ingat akan firman ini, oh iya, Tuhan bilang jangan gelisah, jangan gentar, jangan khawatir. Lalu saya berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan segala kekhawatiran saya, segala kegelisahan saya, segala ketakutan saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, firman Tuhan berkata jangan gelisah, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan, tolong berikan saya kekuatan. Saya ajak suami saya berdoa bersama-sama. Ketika saya telepon lagi, ya Mi, nanti ini usus buntu, nanti jam 11 malam akan diambil tindakan. Tambah kekhawatiran saya lagi, padahal saya sudah berdoa. Kekhawatiran ini timbul lagi. Lalu saya ajak suami saya lagi, ayo kita berdoa untuk Ellen. Saya katakan, jam 11 saya berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong pakai dokter yang akan menanganinya. Dia yang akan menanganinya, Tuhan berikan dia hikmat, berikan dia hati yang penuh dengan kasih. Dan akhirnya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Besok pagi saya telepon lagi, gimana? Udah mendingan Mami, aduh puji Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah untungnya kita punya Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberikan satu janji kepada kita. Dikatakan jangan khawatir, jangan gelisah. Tetapi kadang-kadang ini menghantui pikiran kita. Setiap manusia pasti mengalami kekhawatiran. Apapun itu permasalahannya. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah penyakit. Apapun itu masalahnya, seringkali membuat kita khawatir dan takut. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sehingga firman Tuhan bilang kalau di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ini satu perintah, peringatan bagi kita semua, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita mau pakai
iman kita, firman Tuhan ini kita taruh di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita, supaya firman itu keluar dari hati ini, memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita supaya jangan gelisah. Bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu? Apakah kekhawatiran itu memberikan hal-hal yang sangat negatif? Tentu. Yang pertama, ketika kekhawatiran itu ada di dalam pikiran kita, di hati kita, maka kita kurang percaya, tidak percaya akan firman Tuhan. Kita tidak percaya akan jaminan pemeliharaan Tuhan. Karena kekhawatiran itu mengganggu kita. Bukankah kita dapat bernafas karena ini berkat Tuhan? Dan ini bukti bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ketika kita bangun tidur, kita bisa bernafas, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini satu bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga, melindungi. Saudara-saudara yang kekasih, yang kedua, kekhawatiran adalah musuh iman. Ingat, karena kekhawatiran ini datangnya dari si iblis. Si iblis selalu dia berusaha memberikan kita kekhawatiran, ketakutan, kesusahan. Nah, ini yang membuat ini musuh iman dari kita. Sehingga iman kita menjadi goyah. Tetapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, saudara-saudara, oleh sebab itu bacalah, cintailah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memberikan kita satu pengharapan yang pasti. Firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi segala permasalahan hidup. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saudara-saudara, kekhawatiran justru akan melemahkan iman kita, sehingga kita tidak dapat berharap, kita lagi tidak bisa berserah kepada Tuhan. Karena kekhawatiran ini mengganggu pikiran kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kekhawatiran dapat mengakibatkan penyakit. Kekhawatiran menimbulkan penyakit. Memelihara kekhawatiran sama halnya memelihara penyakit. Karena dapat menimbulkan penyakit jantung. Akhirnya jantung kita berdebar-debar. Menimbulkan mah jadi kambuh lagi, asam lambung naik, tekanan darah tinggi naik. Ini kekhawatiran. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, saya berikan firman ini, mari ingat akan firman Tuhan. Saya memberikan obat penawar kekhawatiran, yaitu adalah di dalam Mazmur 62 ayat 2. Coba kita baca Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara-saudara, Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa ada ketenangan. Raja Daud menghadapi pergumulan-pergumulan yang hebat, yang membuat dia juga khawatir. Seringkali pergumulannya yang begitu luar biasa, sehingga dia juga merasa khawatir. Tetapi ada firman Tuhan, dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita juga begitu kita menghadapi kekhawatiran, duduk di bawah kaki Tuhan, kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa, kita serahkan segala kekhawatiran kita. Jemaat Tuhan, semua manusia bisa khawatir, tetapi ketika kekhawatiran datang, kita harus dapat menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan.
dengan mengucap syukur. Coba kita baca di dalam Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kekhawatiran itu datang, menghantui pikiran kita, menghantui hati kita, cepat kita datang kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita memohon dengan mengucap syukur karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang selalu menolong bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan kita dapat mengatasi segala kekhawatiran kita karena dari doa dan ucapan syukur itu kuasanya besar, saudara. Dari doa yang kita naikkan dengan ucapan syukur, itu ada kuasa yang bekerja. Apapun itu permasalahannya, ketika kita mengucap syukur, itu ada kuasa yang mengalir dalam hati pikiran kita. Oleh sebab itu jangan lupa kita bawa dalam doa, dalam permohonan kita kepada Tuhan dan dengan ucapan syukur. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 8, 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menyerahkan, kita bawa dalam doa kita, ini satu tanda, satu bukti bahwa kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tetapi ketika kita merasa aku bisa mengatasi semua ini, permasalahan ini, aku bisa, aku dapat, aku sanggup. Ini adalah satu kesombongan yang keluar dari hati kita. Kesombongan karena kita merasa kuat. Kita merasa mampu, sebenarnya kita tidak mampu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Karena ketika kekhawatiran yang kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak berdoa, tidak berharap kepada Tuhan, inilah awal dari kejatuhan kita, kesombongan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, disitulah awal mujizat terjadi. Ketika Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa, aku serahkan Tuhan, kami mohon pertolongan dari Tuhan. Ini awal mujizat, Tuhan turun tangan. Kita mau dipilih, kita tinggal pilih yang mana. Apakah kita akan mengatasi dengan kekuatan kita, atau kita mau menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan? Itu tergantung dari pilihan saudara. Karena hidup ini adalah satu pilihan. Tetapi kalau kita merasa Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menjawab semua segala kekhawatiran kita. Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Kekhawatiran datangnya dari si iblis yang membuat kita takut, bimbang, dan cemas. Tetapi sebaliknya, keinginan Tuhan adalah supaya kita
menyerahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Waktu kita khawatir, maka Tuhan akan diam saja. Ketika kita mengalami kekhawatiran tetapi kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan diam saja. Tuhan akan biarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita semua. Dan Tuhan akan bekerja dan menyatakan mujizatnya itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, itu juga menunjukkan sikap kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan Tuhan. Tadi firman Tuhan dikatakan ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan tolong kita semua. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, Matius 6 ayat 25, saudara-saudara yang kekasih, Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara-saudara, Tuhan itu begitu baik. Tuhan memperhatikan dari yang kecil, dari soal makanan, soal pakaian, papan, apa yang kita pakai. Ini Tuhan kita luar biasa. Tuhan memperhatikan, dikatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu makan, dan apa yang kamu pakai. Tuhan memperhatikan sekali. Oleh sebab itu, tugas kita adalah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup di dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita mengikuti kemauan hawa nafsu kita, tetapi kita mau belajar dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita itu menjadi satu kenyataan. Mujizat itu terjadi di dalam kita melayani, di dalam kita setia taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tadi di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku berikan, ku tinggalkan. Artinya, dalam bahasa aslinya itu damai sejahtera itu yaitu shalom. Artinya sejahtera. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan. Jadi itu satu utuh ya. Tidak ada perpecahan di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dan kita menikmati sukacita yang sebenarnya. Kata sejahtera itu damai sejahtera. Jadi Tuhan memberikan ini kepada kita. Di dalam kita melayani, kita mengalami satu kedamaian, satu sukacita yang luar biasa. Di dalam kita beribadah, kita juga mengalami ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara-saudara, ini yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari kita mau menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, shalom yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita adalah supaya hati kita tidak gelisah dan tidak menjadi gentar. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir. Saudara bisa terima firman Tuhan pada pagi hari ini? Saudara membuka hati kita, pikiran kita. Mari kita mau terima firman ini seutuhnya dalam kehidupan kita. Lakukan firman itu. Supaya nyata mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ketenangan ada kedamaian yang akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita.
Coba kita baca di dalam Yesaya 41, ini ayat terakhir ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Dikatakan, karena Tuhan menyertai kita semua. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan begitu indah bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan yang membuat saudara-saudara khawatir. Datang kepada Tuhan. Saat inilah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau berdoa. Saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Bapa di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan. Ampunilah segala kelemahan kekurangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah menerima firman itu seutuhnya. Bapa, ampunilah segala dosa salah kami. Seringkali kami merasa khawatir, seringkali kami merasa takut, sehingga seolah-olah kami tidak percaya akan firman Tuhan. Kami tidak percaya akan janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini meneguhkan kami agar kami tidak khawatir dan tidak menjadi gentar, tidak menjadi gelisah. Tuhan, tolong kami semua. Apapun permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada bersama dan menyertai kami semua. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami semua. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan turun ke atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Igual berkata yang dibilang kita percaya kita Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang terus Dia minta kita salah. Sampai bersama dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus.